Apa itu awan? Dan bagaimana proses terbentuknya? Apakah jenis dari awan banyak ya? Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri awan berdasarkan jenisnya? Nah, kali ini kita akan mengupas tentang awan. Awan merupakan sekumpulan uap air yang kemudian mengembun di atmosfer, bisa dalam bentuk tetesan air ataupun kristal es. Jadi, bagi kamu yang mungkin ingin naik awan, sebaiknya urungkanlah niat itu. Karena walaupun awan terlihat gembul dan empuk, awan tidaklah cukup kuat untuk dikendarai. Bahkan, jika kita bisa menyentuhnya, awan hanya berisi tetesan air dan kristal es yang layak disebut kabut. Banyak dari kita yang masih mengira kalau awan itu sama seperti uap air. Tapi ternyata itu pemahaman yang salah loh. Karena sebenarnya kalau sekedar uap air, di sekeliling kita itu banyak sekali uap air, tergantung dari kelembapan udaranya. Belum lagi, uap air itu sangat sulit untuk terlihat. Nah, jadi secara sederhananya, proses terbentuknya awan adalah sebagai berikut. Proses terbentuknya awan bermula dari sekumpulan uap air yang dipanaskan oleh matahari. Kemudian, uap naik ke permukaan udara. Nah, sama halnya seperti kita naik gunung. Semakin tinggi kita naik, maka akan semakin dingin udaranya. Demikian juga dengan uap tadi. Suhu yang dingin juga tidak bisa menampung uap air terlalu banyak. Hingga kemudian, uap tadi mengembun dan menjadi tetesan-tetesan kecil atau kristal es atau yang biasa disebut dengan hujan. Tak lengkap rasanya jika kita membahas awan tanpa membahas Luke Howard, si bapak awan. Howard merupakan seorang ahli kimia kelahiran Inggris tahun 1772. Walau secara pekerjaan merupakan seorang ahli kimia, tapi kecintaannya pada langit membuatnya menjadi seorang meteorolog amatir yang berpengaruh, khususnya pada studi tentang awan. Ini semua bermula saat Howard menginjak sekolah dasar. Ia kerap mendatangi langit tanpa menghiraukan pelajarannya. Tapi siapa sih yang menyangka bahwa bengongnya Howard membawa pengaruh yang besar pada meteorologi? Pada tahun 1802, Howard berhasil mengklasifikasikan 3 bentuk dasar awan dan kombinasinya. Ketiga bentuk dasar awan itu adalah cirrus, cumulus, dan stratus. Cirrus merupakan awan dengan bentuk seperti rambut atau serat. Lalu, cumulus merupakan awan yang berbentuk seperti gumpalan atau timbunan yang menumpuk. Sedangkan stratus adalah bentuk awan seperti lapisan layar atau lembaran. Awan cirrocumulus. Karena awan ini terus berubah sepanjang waktu, maka dari ketiga dasar tadi terjadilah beberapa kombinasi bentuk awan. Ada perpaduan antara cirrus dan cumulus yang dinamakan menjadi cirrocumulus, di mana awan berbentuk serat saling menumpuk. Awan jenis ini berbentuk seperti sekumpulan ombak air yang putus-putus. Awan ini terbuat dari kristal es, jadi tetesan airnya akan terasa dingin. Awan cirrostratus. Berikutnya ada awan cirrostratus, yang merupakan perpaduan antara awan cirrus dan awan stratus. Awan ini terbentuk dari awan cirrus yang halus, kemudian bersatu dan membentuk lembaran. Biasanya, awan ini sangat luas
ukurannya dan sulit untuk diidentifikasikan karena terlalu tipis. Awan ini biasanya menandakan akan datang hujan saat terjadi cuaca panas. Awan stratocumulus. Selanjutnya ada awan stratocumulus. Awan ini merupakan perpaduan antara awan cumulus dan stratus. Jadi, awan ini terbentuk dari sekumpulan awan cumulus yang bersatu dan kemudian menyebar membentuk lapisan seperti selimut yang bertumpuk. Awan ini biasanya tidak menimbulkan hujan. Awan nimbus. Perpaduan antara kombinasi awan stratus, cumulus, dan cirrus bernama awan nimbus. Awan ini biasanya membawa hujan, berwarna abu-abu gelap, teksturnya tebal, dan merata. Awan ini biasanya menutup sinar matahari secara luas dan menimbulkan suasana mendung. Awan cumulonimbus. Awan ini berbentuk cukup besar dan menjulang tinggi seperti pohon. Cumulonimbus memiliki warna putih hingga abu-abu yang sangat gelap dan membawa muatan air ataupun kristal es yang cukup banyak. Nah, awan satu ini juga merupakan awan pertanda hujan lebat loh. Awan ini biasanya juga menandakan akan terjadi hujan badai disertai petir. Awan altocumulus. Awan altocumulus adalah awan yang berbentuk seperti bola-bola salju yang menyebar di langit. Terkadang, awan ini bentuknya teratur dan lucu. Tetapi di balik itu, ternyata awan ini biasanya merupakan pertanda badai petir. Awan jenis ini biasanya ditemukan di ketinggian yang cukup rendah. Awan altostratus. Awan ini memiliki bentuk seperti lembaran tipis dan terkadang membuat sebuah jalur yang unik. Awan ini biasanya berwarna putih sampai abu-abu. Namun terkadang masih dapat ditembus dengan sinar matahari dan biasanya membawa hujan yang ringan. Wah, hebat sekali ya Pak Howard ini. Walau pada zamannya studi meteorologi masih minim, dia melakukan pengamatan yang teliti. Padahal, awan tidak bisa kita ambil lalu diamati di laboratorium. Berkat penemuan Pak Howard, studi meteorologi menjadi lebih berkembang. Manusia jadi bisa memprediksi cuaca dengan kondisi alam. Ingin hebat dan pintar seperti Pak Howard? Jangan lupa untuk belajar terus ya. Siapa tahu kamu akan menjadi ilmuwan selanjutnya. Sekian penjelasan tentang awan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.